Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Berjumpa lagi dengan kita di ibadah online anak sekolah minggu di KPI Dasar Maranatha Minggu 1 Agustus 2021 dengan tema Aku Senang Beribadah. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita satu sejenak saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan lalu pujian kita dengan lagu dari Hidup Jemaat 185, Aku Gereja. Semua boleh berdiri ya. Minggu ini kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh tetap mengikut Engkau dalam ibadah kami pada Tuhan. Dan dengan Engkau paling kami, arahkan pikiran kami, arahkan hati kami, supaya kami boleh memuji Engkau dengan pujian, bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini saat yang terindah bagi kami ketika kami boleh bersekutu di dalam Engkau ya Bapak. Karena itu kami bersatu hati berdoa. Kalau ada orang iblis yang mengganggu hati kami, mengganggu konsentrasi kami bersatu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat keluar, roh iblis keluar dari hati kami, supaya Roh Kudus bebas menolong kami untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita kembali bernyanyi dengan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Semua kita balik berdiri ya. Buka Alkitab, lalu baca.
saat ini kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Mari kita sama-sama menyebutkan hukum Tuhan yang keempat. 1, 2, 3. Hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau bapakmu laki-laki, atau perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah ajaran dari firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Allah, supaya kita boleh melakukan hukum Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Jemaat nomor 184 ayat 1, Yesus sayang padaku. Shalom, kita boleh bertemu kembali dalam pendengaran akan firman Tuhan yang mengajar kita pada minggu ini. Semua adik-adik siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita buka firman Tuhannya, siapkan semua Alkitabnya, buka dulu Alkitabnya. Cerita kita hari ini cerita yang seru sekali, terambil dari Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Mari kita berdoa. Kalau semua sudah buka Alkitabnya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan, memberkati kami, supaya firman Tuhan yang kami pelajari boleh kami mengerti, kami boleh percaya dan melakukannya di tengah kehidupan kami, dalam pengikutan kami kepadamu ya Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Ya, tidak ada lagi ya yang main-main ya, tapi kita mau membaca firman Tuhan ini. Kita buka semuanya, Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Kita baca bersama-sama. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan satu larangan? Supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ya, sampai sedemikian firman Tuhan. Terima kasih kita sudah baca bersama-sama. Satu tema
untuk firman Tuhan ini, aku senang beribadah. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa yang kenal Daniel? Coba, ada yang kenal dengan Daniel? Bukan Daniel Tobing ya, bukan. Tapi Daniel yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Darius. Kira-kira sebelum Masehi ada hidup Raja Darius dalam pemerintahannya, dan ada satu orang Daniel yang taat kepada Allah. Pada waktu itu Daniel ini dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dia boleh beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, judul tema cerita kita ini, aku senang beribadah. Beribadah itu apa sih? Apa pengertian beribadah itu? Siapa yang tahu? Coba sebutkan. Walaupun kita nggak bertemu, boleh sebutkan. Sekuat suaranya boleh sebutkan. Beribadah itu apa sih? Kita seringkali beribadah, katakan ibadah pagi, kami beribadah di gereja, kami beribadah di rumah, mungkin di STM atau di mana. Sering kata-kata beribadah ini muncul. Apa sih beribadah? Beribadah itu artinya kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, seperti Daniel, senang beribadah. Ketika itu ada Daniel ini dipakai oleh raja secara luar biasa. Dia termasuk orang pilihan di dalam kerajaan itu. Di negeri Persia itu dia orang yang taat kepada raja dan kepada Tuhan, dan ketika itu dia dipakai secara luar biasa. Mungkin kalau di negara Indonesia ini, Daniel ini dipakai menjadi seorang menteri kah? Jadi pembantunya presiden. Ini pun dipakai Daniel ini menjadi temannya raja untuk memerintah negeri itu. Dan dia menjadi seorang kepercayaan di negeri itu. Dan yang lain, teman-teman Daniel yang lain, mereka tidak suka dengan kehadiran Daniel ini. Kok dia sih jadi kesayangan raja gitu? Kok dia sih yang dipakai? Kok dia kayaknya luar biasa ya? Ada orang-orang yang iri kepada Daniel. Itu pekerjaan iblis. Iri hati itu merupakan pekerjaan iblis. Jadi adik-adik itu jangan sampai terjadi iri hati. Iri hati itu tidak pernah mengerjakan yang baik. Iri hati itu akan mengerjakan pekerjaan yang tidak baik, akan menimbulkan dosa akhirnya. Jadi waktu itu teman-teman sekerja Daniel ini di kerajaan itu sudah ada yang iri hati, cemburu dengan keadaan Daniel. Sehingga mereka melihat pekerjaan Daniel ini, ayo kita buat satu pekerjaan yang bisa mencelakakan dia. Tidak didapati. Ayo kita cari kesalahan Daniel. Tidak didapati. Ada yang dikasihi Tuhan, dan mereka akhirnya hanya satu yang mereka bisa pakai, kesetiaan Daniel kepada Tuhan. Kesetiaan Daniel untuk beribadah kepada Allahnya itu sangat luar biasa. Dan mereka mereka suatu peraturan untuk siapa yang tidak menyembah dewa atau tidak memaui aturan raja, itu akan dimasukkan ke gua singa. Seperti itu adik-adik. Kalau kita perhatikan itu akhirnya ini disepakati, disetujui raja dan menjadi satu peraturan di negeri itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, akhirnya rencana jahat ini bisa terjadi. Dan Daniel tetap setia walaupun sudah dikumandangkan di negeri itu, siapa yang tidak menyembah kepada dewa dan raja akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Daniel tetap setia beribadah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kaidah yakin semuanya kita pasti setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Tak ada yang mau setia kepada dunia ini atau setia kepada gadgetnya, setia kepada handphonenya, tapi lebih mengutamakan Tuhan, lebih melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan satu cuplikan video ini supaya kita lebih paham bagaimana Tuhan memakai Daniel secara luar biasa, sehingga kita sering mendengarkan firman Tuhan ini, Daniel di dalam gua singa. Mari kita perhatikan cuplikan video ini. Darius, orang media,
menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa.
sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Ya, kita sudah melihat cuplikan video ini, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ketaatan Daniel membuahkan hasil yang luar biasa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, perhatikan tadi video itu. Membuktikan bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Ya, jadi adik-adik, kalau kita setia dalam pengikutan kita, apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kita, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Baik di sekolah, baik di negara ini, Tuhan akan pakai kita nantinya luar biasa. Jadi tetap beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, ibadah ini boleh kita lakukan di dalam tiap-tiap kehidupan kita. Pagi hari juga kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mengasihi orang tua kita itu juga beribadah. Kalau disebutkan dalam firman Tuhan, mengunjungi yatim piatu juga itu juga beribadah. Jadi apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita, itu ibadah kita kepada Tuhan. Ya, jadi bukan cuma ibadah online atau datang ke gereja menjadi ibadah kita kepada Tuhan, tapi ketika kita melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan kita, itu juga merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Dengan kita melakukan yang baik, dengan kita berbicara yang baik, dengan kita menghargai teman, dengan kita turut kepada perintah orang tua, itu juga akan menjadi ibadah kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita bawa kehidupan kita ini untuk menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Seperti Daniel, dia sudah dilarang pun untuk dia beribadah kepada Allahnya, Allah yang kita sembah itu, Allah Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub itu, dia tetap setia kepada Tuhannya. Sekalipun ada satu hukuman yang kita lihat tadi di video itu, dimasukkan ke dalam gua singa. Dimasukkan ke dalam gua singa itu, mungkin kita belum sampai pun di gua singa itu, singa sudah langsung terkam. Siapa yang sudah pernah melihat singa di kebun binatang? Suaranya saja kita dengarkan, sudah ngeri sekali. Apalagi kita dimasukkan ke dalam gua singa, tapi itu tidak ditakuti oleh Daniel. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tidak takut akan kejadian itu untuk dia terima besoknya. Ada yang dikasihi Tuhan. Raja pun tidak menemukan kesalahannya. Sehingga raja pun berdoa supaya Daniel ini tetap diselamatkan Tuhan. Dan ternyata adik-adik yang dikasihi Tuhan, mulutnya singa dikatupkan oleh Tuhan ketika Daniel dimasukkan ke gua itu, ke gua singa itu. Mulut singa tidak terbuka sehingga Daniel diselamatkan oleh Tuhan. Besok harinya ketika raja itu memanggil Daniel, dia datang pagi-pagi, dipanggilnya Daniel, ya raja, dia menjawabnya. Dan raja bersuka cita. Dan raja itu pun mengumumkan, kita akan menyembah Allahnya Daniel. Allahnya Daniel itu Allah yang luar biasa. Dan itu dibuat jadi peraturan. Dan orang yang melemparkan Daniel ke gua singa itu dilemparkan ke dalam gua singa itu sendiri, dan singa langsung menangkap dan memakan mereka. Daniel diselamatkan oleh Tuhan. Ini satu cerita yang luar biasa yang bisa kita ingat. Allahku itu luar biasa. Allahku itu bisa mengatupkan singa yang lapar, mengatupkan mulut singa yang lapar. Segala sesuatu bisa Allah kerjakan dalam kehidupan kita ketika kita setia beribadah, ketika kita setia kepada perintah Tuhan. Jadi jangan pernah takutkan apapun dalam kehidupan kita. Marilah bertekun beribadah kepada Tuhan, setia dengan perintah Tuhan. Tuhan akan peruntukkan yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan akan buat kita seperti Daniel, menjadi saksi di tengah kerajaan Persia itu, dan dia bisa
menjadi saksi di tengah kehidupan kita. Kita pun adik-adik bisa kita jadi saksi yang luar biasa. Dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, orang lain bisa melihatnya. Oh, anak-anak sekolah minggu GKPI Maranatha itu luar biasa loh Tuhan pakai. Menjadi orang-orang yang hebat, bisa menjadi pemimpin. Pemimpin di Indonesia ini, bisa menjadi menteri, bisa menjadi pemimpin di sebuah tempat nantinya. Mungkin jadi presiden kah? Presiden direktur kah? Tuhan siapkan segala sesuatu yang kita perlukan. Dengan apa? Tetap setia kepada Tuhan. Dengan peribadahan kita tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita. Ini yang bisa saya bagikan kepada kita adik-adik. Ada satu ayat hafalan yang bisa mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari kita buka ayat hafalan kita. Terambil dari Yosua pasal 24 ayat 15b. Semua buka ayat hafalan. Nanti minggu depan akan ditanyakan siapa yang hafal. Yosua 24 ayat 15b. Kita baca bersama-sama, sudah dapat semuanya? 1, 2, 3, ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang mana itu adik-adik? Yaitu Tuhan yang disembah oleh Daniel. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Tuhan itu juga yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus kita yang sudah datang ke dunia ini untuk memberi kesaksian kepada kita supaya kita boleh tetap setia dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Sampai sedemikian firman Tuhan. Mari kita akhiri pemberitaan firman Tuhan ini, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami pada hari ini supaya kami boleh setia beribadah kepada Tuhan. Daniel, engkau pakai luar biasa sehingga dia juga Tuhan pakai menjadi saksi di tengah kerajaan Darius. Tuhan, pimpinlah kami supaya kami tetap menjadi orang-orang yang setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih meteraikan firman Tuhan ini dan engkau memakai kami secara luar biasa di tengah kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saat ini kita akan membuka persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, ada satu ayat firman Tuhan untuk kita, Esra 8 ayat 28. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Kita berikan persembahan. Kita angkat satu pujian dari hidup Tuhan 299 bersyukur kepada Tuhan. Doakan persembahan kita dan sekaligus kita akan akhiri di dalam doa penutup kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap rupiah yang sudah kami kumpulkan. Jamahkan Tuhan persembahan kami ini sehingga persembahan kami ini Bapa boleh Kau pakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami supaya kami boleh berbuat baik kepadamu di hari yang akan datang. Terima kasih Bapak, berkati juga teman-teman kami yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kudus